Tapi kalau kemudian ada orang luar gitu, kita kadang agak bertanya-tanya, ini ada apa gitu? Kenapa dari partai? Kenapa dari orang yang tidak menjadi bagian dari koalisi pemerintah? Tapi menunjuk kader PKS, bagi saya ini sudah melewati batas. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi terbaru dari Metropolitik. Alasan diamnya selama ini, ternyata Prabowo sampai ngamuk minta caleg PKS untuk jadi Direktur BUMN. Ada apa nih? Sempat menjadi pertanyaan publik kemana gerangan sosok Menteri Pertahanan Prabowo Subianto selama ini. Akhirnya, secara perdana Prabowo Subianto sebagai Menhan tampil di publik menggelar konferensi pers terkait dengan insiden hilang kontaknya KRI Nanggala 402 pada Rabu 21 April 2021 dini hari. Menhan Prabowo menjelaskan sampai dengan saat ini pihak TNI dan sejumlah tim yang diterjunkan dalam proses pencarian belum berhasil melakukan kontak dengan kapal selam KRI Nanggala 402. Dia memastikan proses pencarian akan terus dilaksanakan secara terus-menerus dan juga intensif. Menurutnya, perhatian bangsa Indonesia kini telah tertuju kepada para anak bangsa yang berada di kapal selam tersebut agar dengan segera bisa untuk diselamatkan. Saat ini TNI sedang menghadapi suatu masalah, yaitu masih belum dapat kontak dengan kapal selam kita KRI Nanggala. Usaha-usaha untuk pencarian sudah dilakukan secara intensif dan saya yakin seluruh bangsa semua hatinya, pikirannya, fokusnya adalah agar anak-anak kita bisa kita selamatkan secepat mungkin. Namun tidak bisa dibendung jika terdapat rumor mengenai alasan mengapa Prabowo yang terlihat cukup diam setelah menjadi Menteri Pertahanan mengenai isu-isu yang sedang terjadi di Indonesia telah sampai pada telinga publik. Entah akan bersinggungan atau memang tidak ada hubungannya, namun baru-baru ini Alifur Rahman, host 2045 TV, membeberkan alasan dibalik pengangkatan caleg Partai Keadilan Sejahtera menjadi salah satu direktur di perusahaan BUMN. Seperti diketahui, Menteri BUMN Erick Thohir sebelumnya merombak susunan direktur PT PAL Indonesia pada Rabu 24 April 2021. Salah satu hasil perombakan itu yakni diangkatnya Kunchoro Pinardi sebagai Direktur Pemeliharaan dan Perbaikan. Namun latar belakang Kunchoro Pinardi sebagai calon legislatif usungan PKS pun dipertanyakan beberapa pihak, utamanya relawan Jokowi. Alifur Rahman sendiri mengaku menyampaikan protes keras di grup WhatsApp yang katanya diisi oleh staf-staf Erick hingga komisaris-komisaris BUMN. Alifur Rahman menjelaskan bahwa pemilihan direksi di PT PAL itu ada hubungannya dengan Prabowo Subianto. Hal tersebut ia ketahui dari rekan satu grup dengan dirinya. Alifur Rahman menyebut jika Prabowo sebelumnya mengusulkan nama-nama untuk mengisi dua perusahaan BUMN, salah satunya yaitu PT PAL. Namun nama-nama itu ditolak semua oleh Kementerian BUMN sehingga membuat Prabowo Subianto marah. Keributan antara Prabowo dan Kementerian BUMN itu disebut sangat ramai hingga akhirnya Presiden Jokowi pun turun tangan dengan memanggil Prabowo dan pihak dari Kementerian BUMN. Singkat cerita, akhirnya terjadi kesepakatan bahwa Prabowo boleh menempatkan orang-orang yang ia ajukan di PT PAL, namun tidak boleh di perusahaan yang satunya. Perusahaan tersebut tidak disebutkan oleh Alifur Rahman. Namun setelah para direktur yang baru dilantik, muncullah keributan di kalangan para relawan karena salah satu yang diusulkan Prabowo ternyata adalah caleg PKS. Tapi kalau kemudian ada orang luar gitu, kita kadang agak bertanya-tanya, ini ada apa gitu? Kenapa dari partai? Kenapa dari orang yang tidak menjadi bagian dari koalisi pemerintah gitu? Tapi menunjuk kader PKS, bagi saya ini sudah melewati batas. Sementara itu, Eko Kuntadi, pegiat media sosial, juga turut menanggapi rumor bahwa Prabowo Subianto meminta agar mantan caleg Partai Keadilan Sejahtera diangkat menjadi direktur di perusahaan BUMN. Tanggapan tersebut ditulis oleh Eko Kuntadi di akun Twitter pribadi miliknya pada Jumat 24 April 2021. Eko Kuntadi mengkritik bahwa pengangkatan direksi di perusahaan BUMN adalah urusan Menteri BUMN, bukan urusan Menteri Pertahanan. Eko Kuntadi lantas mencurigai bahwa mungkin saja menteri yang mendorong mantan caleg PKS itu menjadi direktur ingin meraih dukungan dari PKS. Semoga informasi ini bermanfaat. Silahkan tinggalkan komentar Anda. Jangan lupa like, share, dan subscribe.